Semuanya handmade. Handmade-nya berciri khas yang dianyam, anyaman. Di dalam tas kami ini ada tulisan JF Semarang. Saya ingin menonjolkan Semarangnya juga. Nggak made in Indonesia tapi Semarang. Saya sempat diajak Bu Wali Kota, Bu Hervita ke Den Haag di Tongtong Fair. Tongtong Fair Belanda. Terus kemarin dari Kementerian Perindustrian lewat Disperindak Kota Semarang ke Taiwan. Bagus juga nih. Hai people, aku lagi pilih-pilih tas nih dari Judy & Francis. Ini adalah salah satu tas merek tas asli kota Semarang, GF Bags. Dan bisa dilihat ya, nih produknya banyak banget. Unik karena dia ini tas anyam, kemudian ada sentuhan kain-kain wastra Indonesianya. Dari yang songket, dari yang batik, dan masih banyak lagi. Bangga banget ya, ternyata Semarang punya produk seperti ini loh. Dan kali ini kita nggak cuman bakal lihat-lihat aja, kita juga bakal ngobrol bareng sama ownernya langsung. Kita cari tahu ya, apa sih yang menjadi rahasia bisnis ini bisa bertahan lebih dari 10 tahun dengan produk yang sangat eksklusif. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Yudi, owner dari JF Bags atau Judy & Francis Bags. Ya. Pak Yudi, apa kabar? Baik Bu Ani. Sehat ya? Sehat luar biasa. Terima kasih, kita udah dibolehin main ke sini karena ternyata wah, ketika masuk tadi ngeliat tas-tasnya kayak sebagai seorang perempuan langsung rasanya awalnya main belanja gitu ya. Kalau kita lihat ini tasnya sangat unik ya Pak dibandingin tas-tas lainnya. Nah, tapi kemudian apa sih yang menjadi ciri khas dari GF Bags? Kalau GF Bag ini mengusung craft yang handmade. Semuanya handmade. Handmade-nya berciri khas yang dianyam, anyaman. Kita menganyam dari bahan polyester, bahan songket, bahan batik, Cheongsam. Jadi wastra Indonesia kita anyam, jadikan sesuatu yang bentuk tas yang limited. Jadi kita membuatnya limited. Kita membuat lagi belum tentu sama kombinasinya. Benar, karena tadi nggak cuman istilahnya warna polos aja ya, tapi ada kain wastra Indonesia yang digunakan juga, bahkan sampai Cheongsam dipakai ya Pak, dipakai untuk dianyam menjadi sebuah tas. Betul. Nah, ini berarti usahanya sudah dari tahun berapa memang Pak? Kalau tas saya udah mulai 2008, tapi arah ke tas yang handmade 2012-an. Oh, sebelumnya berarti apa nih usahanya memang? Sebelumnya saya pernah buat sandal, Mbak. Sandal. Produksi sandal anak-anak, sandal perempuan. Kita fokus sebetulnya sandal perempuan yang high heel, yang tinggi. Oke. Jadi kemudian kalau change ke tas ini arahnya sama, semua kan jahit menjahit, perlu lem, perlu desain, jadi searah. Tapi kenapa tadinya sepatu kemudian beralih ke tas nih Pak? Wah. Dulu dari sandal itu, dari sepatu kita kena krismon, akhirnya habis, terus mulai ikut orang, terus kembali lagi pengen usaha sendiri. Tapi perhitungan kami waktu itu kalau sandal itu modalnya terlalu besar. Karena ukuran sandal itu kan banyak dari waktu itu saya mainnya di anak-anak sama perempuan. Untuk anak-anak itu ukurannya dari 22, 25, 26, 30, 31, 35. Kalau perempuan dari 36, 41. Wah, itu banyak ya. Itu misalnya warna hitam modelnya udah banyak segitu.
Dan itu harus beli sole sendiri, beli bahan baku sendiri, casper sendiri. Jadi modelnya gede. Beda kalau saya buat tas limited, ya nggak banyak, nggak terlalu banyak ukurannya. Paling SML atau enggak saya nentuin satu ukuran aja. Nah, tadi disampaikan bahwa di tahun 2008 konsepnya belum seperti ini. Betul. Memang di awal seperti apa? Waktu itu saya konsepnya membuat tas yang ke arah promo juga, tas yang fast moving. Jadi belum kelihatan ini. Semua ya kita kerjain. Sampai paper bag tas yang kalau kita beli sesuatu barang, tas yang 1.500, 2.000 ya kita buat waktu itu. Terus baru ke arah tas handmade ini setelah kita berjalan beberapa tahun, kita punya bayangan pandangan kok cuman begini. Dan kita rasanya powernya gede, tapi penjualannya nggak gede. Dan itu kan harga 1.500 kalau mau sampai 10.000 baru 15 juta kan. 1.000 15 juta. Ya 10.000 tas baru 15 juta ya. Jadi effortnya gede tapi penjualannya nggak seberapa. Terus kita punya feeling bayangan sambil berdoa juga minta apa ini yang harus dikerjain. Akhirnya kita dapat arahan tas yang handmade. Tas anyaman. Oke, dan kemudian terciptalah konsep yang seperti sekarang ini ya? Betul, betul. Tapi kalau kita lihat ternyata memang produknya banyak sekali macamnya ya. Ada yang misalnya polos ini ya, ada yang menggunakan batik-batik juga. Nah, tapi berarti kalau dari GF Bag sendiri, variasinya seperti apa? Ada berapa ukuran, terus kemudian ada berapa macam, dan mungkin bahkan sampai hari ini sudah ada berapa artikel ya tuh Pak? Sampai hari ini mungkin ya belum ratusan ya, tapi puluhan artikel. Cuman kita untuk ukuran paling satu model ada 2 ukuran. Misalnya model ini, model M, sebetulnya ada ukuran yang gede lagi, kita lihat sih lebih laku yang mana, lebih diterima pasar yang mana. Akhirnya model yang ukuran M, ya kita fokus yang di M. Dan untuk wastranya kan tadi ada batik, batiknya juga kami anyam. Songket kami anyam. Kalau Bu Ani lihat belakang ini kan batik, batiknya kami anyam. Jadi batik lembaran itu saya guntingin panjang-panjang, tengahnya saya lem, saya lipat kiri kanan, saya diemin jadi kaku itu. Dalamnya ada lemnya. Jadi satu lonjoran. Setelah kita berbanyak, kita QC lurus dulu, baru kita anyam. Wow, tapi memang kalau dilihat ini dari segi kualitas luar biasa ya. Maksudnya kadang produk karya ini tidak hanya harus menuangkan sisi budaya yang ada di dalam situ ya, tapi juga kemudian kualitasnya, ketahanannya. Ini kalau kita lihat sangat diperhatikan betul ya sama GF Bags. Quality controlnya seperti apa itu Pak? Quality controlnya kita mengalir sih. Quality controlnya saya sama istri sendiri. Jadi kalau pas jadi barang, kita mesti QC dari jahitan, atau enggak benang-benang yang keluar, atau enggak anyamannya waktu kita anyam ada kita kasih penguatan lem supaya dia mati. Nah itu sampai keluar enggak lemnya, kalau keluar kan kita bersihin dulu. Nah, jadi kita QC juga dari hasil produksi, kita nggak mau anyaman tampaknya itu dia miring, dia harus lurus. Ini contohnya kita lihat nih, salah satu yang sangat mengundang mata jadi, ya. Misalnya ini kita minta ininya lurus. Jadi nggak anyaman kan waktu buat itu bisa miring, tapi kita minta waktu produksi harus lurus. Memang buangannya banyak, buangannya bahan jadinya banyak. Tapi kalau setelah jadi barang kita baru ada kepuasan. Oke, ini bisa dilihat ya, keren sekali tasnya. Dan untuk membuat satu tas seperti ini, kira-kira butuh waktu berapa lama sih Pak? Karena kan harus dianyam pakai tangan ya. Iya. Kalau saya dapat pesanan ini, saya minta waktu paling nggak minimal 2 minggu sampai 3 minggu. Dan juga tergantung pas ada pesanan nggak. Kalau pas ada pesanan juga yang lain, kita minta waktu lebih mundur. Karena buat tas seperti ini beda dengan buat tas yang pabrikan. Atau enggak tas yang full kulit. Dia lembaran kulit, terus ada emal digambar, gunting, di
kaitkan, jahit, jadi selesai. Tapi kan ini kita harus membuat dulu. Tadi yang saya bilang harus buat lonjorannya dulu. Setelah itu buat bodinya di ayam. Jadi prosesnya lebih banyak. Oke. Dan kalau kita lihat ini desainnya juga ada yang simple, ada juga yang banyak kompartemennya begitu ya. Iya, seperti yang kita lihat ini. Oh, ternyata dalamnya pun pakai bluder gini ya. Jadi kesannya mewah sekali gitu. Ya, sweat. Kemudian terkesan bluder. Ini ada isi dalamnya. Iya. Wah, ini muat banyak ya Pak. Betul. Kecil-kecil muat banyak. Dan ini memang kompartemennya kita sengaja buat terpisah. 2 sleting ini. Jadi supaya banyak. Jadi bagian depan sendiri, bagian belakang sendiri. Dan bisa ada tambahan tali panjang. Ya? Oh, wow. Untuk selempang, untuk cangklong. Ini tadi juga kita lihat ada yang multi looks gitu juga ya. Apa itu Mbak multi looks? Maksudnya untuk satu tas bisa berbagai macam tampilannya begitu. Betul. Jadi ada tas 3 in 1. 3 in 1. Ya, jadi satu tas bisa terkesan punya 3 tas. Konsep-konsep kayak gitu tuh dapat dari mana sih Pak? Maksudnya kalau kita lihat ini kan ide yang original begitu ya. Dari segi konsep bahan sampai anyaman dan keterpaduan sama kain-kain lainnya begitu kan. Sampai tadi ada yang 3 in 1 juga. Itu inspirasinya dapat dari mana Pak? Mengalir sih, terutama dari istri yang desain semuanya. Dia kan arsitek, jadi arah ke kebiasaan desain. Jadi masuk sekali. Jadi kita juga lihat tas ini kegunaannya bisa untuk apa, terus pemakaiannya supaya lebih enak seperti apa. Nah, mohon maaf seperti misalnya tas yang merah itu Mbak. Tas bundar itu. Ya. Nah, ini. Nah, saya bawain. Ini tasnya ini kalau saya berdiri boleh Mbak. Saya kalau dipakai tasnya begini. Ini searah tangan. Jadi waktu kita standing party kita nggak terasa kalau bawa tas. Tapi tasnya ini bisa juga dipindah seperti ini. Oh, beda ke samping handle-nya. Ya. Nah, jadi kesannya kayak kita buat bawa tas biasa, seperti tas biasa. Dan kalau dibuka, gede banget. Nah, ya kan? Sangat luas ya. Sangat luas. Jadi kami pikirkan supaya dalam pemakaian enaknya seperti apa. Oke. Wah, ini bahkan detailnya luar biasa loh. Iya. Kalau dilihat ini ternyata ada ukiran wayangnya ya Pak ya? Itu ukiran serikandi itu. Serikandi, wih. Serikandi. Keren banget. Laster serikandi kulitnya. Jadi handle-nya kita pakai kulit, tali panjangnya kulit sapi. Dan semuanya kita padukan supaya lebih baik. Terus makanya kita kasihin diberi di laser kulitnya. Ada serikandinya itu. Oke, baik. Ini baru nih saya lihat sampai ada kayak gini ya. Sedetail itu dipikirkan ya. Dan sekarang udah dibantu berapa karyawan Pak kalau begitu? Sekarang sudah ada 7 karyawan. 7 karyawan? Wah, untuk membuat produk-produk seperti ini. Ternyata prosesnya panjang, tapi kemudian itu tadi limited soalnya tasnya ya Pak ya. Betul. Baik, kita masih akan bahas banyak hal terkait dengan GF Bags ini. Jadi buat e-people yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. I tried to show 'em. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this
all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coops. This shit way too big. When we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was a news. Sunset. Masih di Ini Usahaku bersama dengan GF Bags dan Pak Yudi. Pak Yudi, Ya, tadi kita kan ini. lagi ngebahas tentang produk-produknya nih. Ya. Dan kita lihat ada macam-macam ya. Ternyata nggak cuma tas handbag gitu ya. Ya. Ini ada pouch, terus ada apa lagi sih Pak? Iya, ada dompet, ada backpack. Yang kayak di belakang ini ya, ada backpack seperti juga ini, ternyata. ada backpack, ada tas laptop. Nah, jadi tergantung ukurannya. Cakep banget loh ya. Coba dibawa laptop pakai tasnya kayak gini. Ya, ada tali panjangnya juga. Jadi sesuai kebutuhan, mau ukuran berapa bisa saya buatin. Elegan sekali ya. Dan tadi kalau disebutkan bisa dibuatin, berarti ini terima custom atau gimana Pak sistem penjualannya? Terima custom, custom warna Custom warna Tapi dan kalau- ukuran. dan ukuran. Tapi kalau custom model saya nggak terima, karena saya nggak mau nembak model merek orang. Oh, Misalnya punya Hermes tadi nggak iya. mau. Kenapa itu Pak? Ya lebih baik kita desain sendiri supaya nggak dianggap plagiat. Nah, meskipun nanti saya buat model Hermes dibawa ke luar negeri, meskipun nyaman, bodinya nyaman, tetap jadi tas tembakan, ya kan? Tapi kalau ini kita desain sendiri, berusaha desain sendiri dengan wastra Indonesia, tetap wah ini benar-benar tas Indonesia ini. Jadi menjaga otentiknya ya Ya, dari tas ya. ini. Makanya bahkan model-modelnya pun kalau kita lihat memang ya khasnya GF Bag sendiri gitu. Nggak Betul. harus mengikuti apa yang lagi tren sekarang begitu ya Pak ya. Betul, betul, Oke. betul. Dan kemudian kalau tadi tuh dari segi ketahanannya, kira-kira emang tas-tas seperti ini tahan berapa lama sih Pak? Kalau selama ini saya udah 10 tahunan, 10 tahun lebih ya, ya masih oke aja. Dan kemarin ada customer yang datang bawa tas yang udah, katanya udah 10 tahun. 10 tahun Iya, masih untuk dipakai ya? dipakai dan kalau bisa dibantu di repair, seperti apa ya, pas kebetulan saya lihat bisa di repair, saya bantu repair. Oh, jadi emang ini termasuknya investasi sih ya. Jangka panjang bisa kita pakai Iya. begitu. Jadi nggak yang mungkin setahun dipakai rusak, besok beli lagi gitu ya. Oke. Iya. Dan kemudian dengan kualitas yang seperti itu, harganya berarti start from berapa sampai berapa ini Pak? Harga jual kami kalau yang dompet kecil dari 350 sebetulnya, sampai terus kalau tas sampai maksimal di 3 juta. Tergantung tingkat kesulitan sama besar kecilnya tas. Oke. Dan kemudian yang paling bikin tercengang ketika tahu adalah ini beneran asli kota Semarang ya Pak produknya? Betul. Asli kota Semarang, dan di dalam tas kami ini ada tulisan GF Semarang. Saya pengen menonjolkan Semarangnya juga. Nggak made in Indonesia tapi Semarang. Jadi kalau pas saya pas pameran keluar juga, ini Semarangnya nonjol. Semarang mana sih? Central Java, Indonesia. Supaya mereka juga tahu Semarang. Wih, luar biasa ya. Karena ketika pertama kali saya lihat di Semarang Creative Gallery, ini juga ada ya Pak di sana Ada. ya? Semarang Creative Gallery, kayak serius ini punya Semarang, keren banget soalnya ya. Bahannya pun oke, ini udah kualitas ekspor lah bisa begitu. Dan tadi Terima Pak kasih. Yudi juga cerita bahwa dibawa keluar juga ya Pak? Udah sampai Betul. mana aja? Saya sempat diajak Bu Wali Kota, Bu Ervita ke Den Haag di Tongtong Fair. Tongtong Fair Belanda. Terus kemarin dari Kementerian Perindustrian lewat Disperindak Kota Semarang ke Taiwan. Terus dari ITPC Bangkok kita ke Bangkok. Tapi kita juga pameran sendiri mandiri ke Jordania. Terus ke Chengdu, Cina, ikut Chai Expo Nanning beberapa kali. Nah, kita pinginnya sih siapa tahu dapat customer luar, Oke. bisa ekspor.
Dan tadi Pak Yudi juga menyebutkan ada fasilitasi dari pemerintah ya. Betul, betul. Sejauh ini bagaimana yang dirasakan oleh Pak Yudi dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan sudah pernah dapat apa aja nih Pak untuk fasilitasinya? Wah, dari pemerintah sudah banyak sekali. Satu, saya berani pameran di Inacraft, ikut Inacraft. Waktu itu diajak Dinas Perindustrian Kota Semarang, Sprindak Kota Semarang. Saya diajak, waktu itu kepala dinasnya Bu Nurjana. Ini loh ditunjukkan pameran besar di Indonesia, Inacraft. Kita waktu itu masih pemain lokal Semarangan. Kita difasilitasi berangkat ke Jakarta, lihat pameran besar. Akhirnya kita terbuka, wow, gede sekali. Akhirnya dari itu kita berani mandiri pameran Inacraft. Dan kedua, seringkali kita dapat juga fasilitas pameran ke Surabaya, nggak cuma dari Kota Semarang, dari provinsi juga dari kementerian. Terus kalau ke luar negeri yang kemarin tadi saya bilang ke Taiwan itu dari Kementerian Perindustrian, kita dapat free space-nya. Yang di Bangkok juga kita dapat free tempatnya. Kalau sewa sendiri kan puluhan juta, tapi kita free. Akhirnya kita memberanikan diri, siapa tahu kita dapat customer di sana. Begitu. Jadi dapat free space aja itu sudah sangat satu berkah gitu ya Pak. Karena apalagi kalau di luar negeri biayanya udah berapa sendiri begitu betul, ya. Betul. Dan dengan hadirnya GFBX ini di berbagai daerah di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, nggak cuman tasnya aja nih yang kemudian semakin terkenal ya, tapi juga membawa nama harumnya Kota Semarang. Kita ikut bangga loh Pak sama produk ini asli dari Kota Semarang. Dan terus kemudian rencana ke depan kira-kira dari GFBX bakal ada apa nih Pak? Dan kemudian untuk model-model terbaru biasanya keluar setiap apa? Mungkin setiap season atau setiap tahun biar e-people yang pengen bisa mengikuti nih. Iya, kalau ke depan GFBX satu, kita pengennya eksis, terutama ya eksis tetap, meskipun sekarang ini ekonomi di luaran lagi gonjang-ganjing, penjualan menurun, tapi kita maunya bisa eksis, bisa ngelewatin kayak COVID, tetap bertahan. Nextnya kita pengen jadi leader sih, paling nggak leader di bidang craft, terutama di tas, khususnya di Indonesia. Siapa tahu kita bisa next level. Nah, terus untuk mengenai model-model, kita pasti keluar model di setiap pameran. Setiap pameran besar. Misalnya kemarin pameran Inacraft Oktober, kita keluar beberapa model. Jadi ada daya tarik untuk customer datang. Untuk menelurkan model tetap kita tiap bulan ada, tapi kita keluarinnya bertahap. Oke, baik. Jadi ketika GFBX ini ada pameran di satu tempat, datang aja gitu ya. Karena di situ pasti ada produk terbarunya dan bisa lihat langsung nih seperti apa tas-tasnya, kualitasnya bagaimana. Dipegang langsung boleh ya Pak ya? Boleh, boleh harus dipegang. Untuk kita lihat biar lebih yakin begitu sama kualitas produknya. Dan terakhir Pak, bisa didapatkan di mana saja produknya? Terutama satu di Semarang Galeri Kota Lama. Terus di Pemkot juga ada, kemudian di Shopee ada, di Tokopedia ada, tapi kita fokusnya di offline, kita pameran-pameran, terutama pameran yang craft, Inacraft terutama, Inacraft ada di Maret sama Oktober, sekarang dua kali setahun, terus gelar batik nasional, kalau dulu ada Indocraft, ada batik bordir di Bandung atau di Surabaya lah, kami event-event craft itu kami selalu hadir. Kita lihat timingnya pas dan kita punya feeling, kita ambil. Gitu Bu. Oke, rajin ikut pameran juga ya. Jadi nggak cuma yang ada di Kota Semarang nih, di berbagai kota pun nanti juga bisa ketemu sama produknya dari GFBX. Instagramnya ada Pak, di mana? Ada. Instagram kami @gfbxkatalog. Oke, silakan nanti dicek untuk tahu produk-produknya seperti apa dan pasti di situ juga ada kontaknya. Kalau pengen tanya-tanya, mau pesen juga bisa. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah berbagi informasinya dan juga inspirasi untuk para pengusaha di Kota Semarang. Jadi buat e-people yang lagi pengen punya usaha ataupun lagi menjalankan usaha, tetap semangat ya dan jaga otentik dari produknya sendiri biar bisa menjadi suatu khas dan bernilai jual tinggi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita karena kita punya banyak program loh ya. Selain Ini Usahaku yang tayang di hari Kamis,
di YouTube channelnya Semarang Pemkot di hari Senin. Kita juga ada Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada Ngopi, ngobrol inspirasi. Kemudian di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran dan di hari Minggu ada pelesiran. Kalau gitu, saya Hani Normalita beserta Pak Yudi dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.